Tapi ini sudah mendengarkan ya informasi terbaru terkait tarif Trump yang turun dari 32% jadi 19%. Sudut pandang Pak Angga sendiri dari penurunan ini? Ya pertama kalau kita lihat statementnya langsung Presiden Trump ya, asik ya. Bahwasanya dia memuji Chill banget ya, santai. Pak Prabowo dan kepemimpinan beliau. Ya, di satu sisi ya kita melihat memang bukan hanya Amerika ya, tapi memang berbagai negara juga kebijakannya kan sekarang lebih pada inward looking ya, melihat ke dalam tantangan, dan kita melihat juga Amerika di situasi yang ya boleh dibilang cukup tough ya, karena defisit perdagangannya cukup besar, dan kita lihat memang latar belakang Presiden Trump ini kan seorang bisnismen ya, pedagang ya. Jadi dia ya boleh dibilang apa ya, pendekatan-pendekatan yang dilakukan out of the box ya. Ngegas dulu ya. Ya, ngegas dulu, ngancem-ngancem dulu lah ibaratnya. Dan akhirnya ya memberikan ruang untuk bernegosiasi ya. Jadi kalau kita melihat ya ini dipahami, dan kita juga apresiasi ya tentunya dengan tim negosiasi dengan Pak Presiden Prabowo yang sudah berhasil menurunkan ya. Dan kalau kita lihat juga dibandingkan di berbagai negara ASEAN relatif tarif kita sekarang itu kan jauh lebih kecil, mungkin yang lain rata-rata di angka 30-an% ya. Tapi tentunya ini juga kan tadi lebih ditekankannya terhadap produk-produk energi yang sebenarnya kalau kita lihat dari program atau kebijakan Presiden Prabowo ya melalui Astacitanya kan ada program ketahanan energi ya, kedaulatan energi. Nah ini memang boleh dibilang sebenarnya ini bisa bilang ini sebagai sebuah opportunity juga ya sebenarnya. Artinya kita bukan hanya melakukan suatu trade off, sebenarnya ini juga bisa kita juga melakukan investment juga ya. Terkait misalnya kita bisa melakukan investasi untuk membangun suatu hub energi juga ya. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat secara tradisional juga kan impor energi kita ke Amerika kan juga cukup besar ya. LPG kita mungkin udah hampir separuhnya ya, 50-an apa mendekati 60% itu kan dari Amerika ya. Walaupun ada sebagian yang lain karena tentunya harus diversifikasi kan, nggak mungkin di satu negara semuanya ditaruh di sana basketnya kan. Ya ini juga di sisi lain juga mungkin untuk produk-produk lain seperti minyak gitu ya, crude kita, atau juga mungkin nanti juga produk-produk LNG, walaupun kita secara neraca LNG kita masih surplus ya, tapi kan beberapa sebenarnya sudah committed untuk ekspor juga. Tapi kalau memang ada peluang, saya rasa surplus yang dimiliki Amerika di produk LNG pun juga sebenarnya bisa kita manfaatkan juga. Toh kita sebenarnya kebutuhan gas di domestik kita ini sebenarnya cukup growth-nya tinggi besar ya, cukup besar, dan ini juga untuk istilahnya itu mengamankan pasokan di dalam negeri juga gitu loh. Dan kalau kita bicara produk seperti LNG gitu kan sebenarnya bukan hanya untuk energi ya, padahal itu kan juga bisa diolah untuk produk-produk turunan yang lain, untuk juga menopang rencana besar kita untuk melakukan hilirisasi ya. Saya rasa juga ini ya kita harus melihatnya adalah dengan sudut pandang yang lebih luas, dan juga jangan short term ya, harus long term. Kalau short term ya kita ibaratnya nego udah kalah set nih gitu loh. Tapi kalau kita melihatnya long term ini sebenarnya momentum ya. Karena kan juga Presiden Trump mengajak kita juga untuk invest misalnya di sana gitu kan. Di sana kita juga bukan hanya membeli, tapi kita sebenarnya kan juga bisa melakukan juga investasi misalnya. Pertamina melakukan investasi berkolaborasi dengan perusahaan multinasional asal Amerika gitu misalnya, ya bukan hanya mereka invest ke kita juga bisa invest ke sana gitu. Jadi saya rasa kita juga kan malah dengan kepemilikan seperti itu kan sebenarnya kita juga men-secure sumber energi kita gitu. Berarti sudah mengamankan dengan adanya kolaborasi dari kedua negara ini tentunya, dan persiapan juga jangan sampai habis stok bingung masyarakat stoknya energi ini dari mana kalau tiba-tiba habis kayak gitu kan juga bingung juga ya Pak Angga ya. Karena depannya ini kan sebenarnya bukan lagi peran negara, tapi kan udah bisnis to bisnis kan. B2B ini kan negara membuka, tapi selanjutnya
bisnis to bisnis untuk tadi ya sama-sama tadi saling menguntungkan. Oke, Karena kan saling namanya menguntungkan trading ini kan saling menguntungkan kan gitu. Dan tentunya kita juga berusaha untuk terus meningkatkan nilai tambah dari produk yang kita miliki. Kita juga tidak mau juga hanya menjadi ya pangsa pasar juga gitu. Tapi kita juga jangan sampai juga kita mengekspor ke Amerikanya hanya produk-produk yang belum menjadi barang jadi gitu kan. Seperti kan tadi kan statement Presiden Trump menyatakan Indonesia ya kaya untuk raw material, tembaga ya. Kita juga ya jangan begitu dong. Kalau kita juga diminta itu mungkin ya nilai ekspor yang kita kirim juga kan kecil. Yes, benar. Gitu. Makanya perlu optimalisasi juga nanti untuk nilai-nilai produk yang dihasilkan dari pemerintah Indonesia sendiri atau warga Indonesia sendiri. Nah, kalau melihat ini sendiri nilai investasi ataupun juga nilai yang diminta dari pemerintahan dari Donald Trump sendiri itu cukup fantastis ya. Pak Angga, 15 miliar US dollar atau setara sekitar 244 triliun rupiah. Nah, angka ini kan luar biasa tinggi kan untuk efisiensi yang ada di Indonesia yang tengah berlangsung. Lantas sebenarnya kalau misalkan ini dioptimalkan dengan dana tersebut, apakah ini pengelolaannya juga nanti akan maksimal? Iya, pertama kan nilainya hampir 50% ya dari jumlah impor produk-produk migas kita ya selama 1 tahun. Jadi kalau nggak dikelola secara tepat kan ini bisa membebani APBN dan transaksi kita juga karena kan udah ya kita perlu apresiasi udah mungkin 60 atau 70 bulan kita kan selalu dalam posisi surplus ya neraca perdagangan kita gitu. Jadi menurut saya juga ya ini kan baru secara umum ya, secara makro kita punya komitmen untuk melakukan transaksi gitu ya. Tapi di sisi lain kan juga namanya transaksi kan juga harus dilihat juga dalam konteks keekonomian juga kan. Nah, kita juga nggak bikin kita komitmen cuma ternyata harganya jauh lebih mahal daripada harga market kan nggak mungkin juga. Pastinya kan ada angka-angka keekonomian ya yang bisa kita menjadikan patokan. Tapi di sisi lain tadi kan memang di awalnya itu kan ada statement untuk bagaimana berkolaborasi melakukan investasi bersama. Dan kita kan juga tahu bahwasanya dari sisi energi kita namanya kita sedang membangun kan tren pertumbuhan energi kita juga cukup tinggi. Nah, sebenarnya kita bisa berkolaborasi tadi. Jadi bukan hanya trading secara jangka pendek, tapi secara jangka panjang juga tercipta suatu ekosistem yang bisa saling menguntungkan gitu loh. Misalnya mereka juga punya infrastruktur ya yang ya kapal-kapal dan lain sebagainya. Nah, kita juga punya ini bisa saling trade off gitu loh. Mereka ngangkut apa kembali kirim ke Indonesia kirim apa gitu loh. Lagi ya. Intinya harus ada simbiosis mutualismenya secara maksimal. Betul. Nah, kayak ini gitu kan ya. juga yang harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha di dalam negeri. Oke Pak Angga, tapi kalau kita berbicara juga tentang tarif ini juga kan berbanding terbalik sebenarnya ya. Kalau untuk Indonesia kan dikenakan 19%, sedangkan untuk Amerika Serikat zero tarif. Nah, lantas untuk alurnya ini nanti jika memang untuk mineral dan juga tambangnya itu 0% atau zero tarif masuk ke Indonesia, itu bagaimana nanti? Apakah akan bisa membawa keuntungan juga ke Indonesia? Ya sebenarnya kalau dengan tidak adanya pajak ya, tax ya, biaya masuk ke Indonesia sebenarnya kan produk-produk dari Amerika itu kan bisa lebih murah kan, lebih kompetitif kan. Nah artinya sebenarnya kalau itu menjadi produk-produk yang memang menjadi kebutuhan pokok dari industri kita misalnya gitu ya. Nah sebenarnya secara nggak langsung juga sebenarnya demand kita atau pasar domestik kita bisa mendapatkan harga yang lebih kompetitif gitu loh. Dan sebenarnya kalau dilihat ini ya ada sisi positif mungkin income kepada government dari taxnya secara langsung berkurang ya, atau bahkan kan nol ya karena kan nggak ada tax masuk. Tapi di sisi lain kita bisa mendapatkan suatu barang yang bisa kompetitif, apalagi kalau barang itu yang kita impor dari Amerika bukan barang jadi ya. Jadi proses proses produksinya bisa ada di sini ya. Mungkin produk-produk pertanian kita misalnya ya, seperti yang gandum, kedelai kan. Sebenarnya kan kita juga majority sudah impornya dari sana masuk ke kita ya, kita bisa membuat produk itu lebih kompetitif lagi karena kan beberapa produk-produk yang kita develop ini kan seperti ya kalau kita brand mie misalnya ya ini kan sebenarnya
kita nggak punya bahan baku langsung gandum gitu loh. Kita sebenarnya hanya menjadi suatu pengolah industri. Tapi di sisi lain, produk kita berkembang gitu loh di seluruh dunia bahkan. Kan ini kan sebenarnya menjadi salah satu contoh ya model yang bisnis yang bisa kita kembangkan juga gitu. Oke, kalau misalnya kita berbicara sendiri terkait tarif ini juga kan pasti ada dampaknya juga terkait keputusan jual beli tarif Trump ini ke depannya untuk pemerintah Indonesia. Tadi kalau salah satu yang sempat disinggung Pak Wira adalah Pak Angga maksud saya adalah terkait harga yang kompetitif dari produk-produk Amerika Serikat. Lantas dengan adanya produk-produk yang kompetitif yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, bagaimana Indonesia ini bisa berdiri sendiri dengan hasil produknya sendiri? Iya, nah makanya tadi kan saya lihat kan ini kan harus kita pilah kan. Nah harapan saya dalam konteks pemenuhan, kan kita dikasih angka nih, lu harus impor dari Amerika misalnya 100 gitu kan. Nah kita kan harus memilih juga kan produk-produknya kan memang bukan produk-produk yang memang kita juga sudah bisa produksi juga gitu loh. Makanya kan yang langsung pemerintah statement produk-produk energi. Karena memang kan selama ini memang kita impornya udah dari sana gitu loh. Oke, mungkin terakhir yang Boeing gitu misalnya. Boeing, itu dibutuhkan. Teknologinya juga kan kita juga nggak punya ini. Jadi saya rasa ya pemerintah harus juga melihat produk-produk apa yang memang kita memang punya bukan punya ketergantungannya. Artinya Amerika dalam hal ini punya nilai tambah juga gitu loh. Jadi membalance lah gitu loh. Terus kalau misalnya ini kan diterapkannya 1 Agustus nanti ya Pak Angga, 2025, kurang lebih ya 2 pekan. Lantas apa yang patut dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia? Ya pertama tentunya koordinasi lintas kementerian lembaga ya, karena ini sangat Krusial ya. Krusial juga dari sisi misalnya kan karena kan sektor energi misalnya peran daripada pemerintah Kementerian SDM gitu loh, supaya kan komoditi neracanya gimana nih, jangan juga kita impor kebanyakan misalnya kan gitu. Karena kan beberapa waktu kan juga sempat Pak Bahlil juga sebelum ini terjadi kan sudah mulai memberikan statement juga soal misalnya kita akan tidak aja impor produk BBM dari Singapura misalnya, membuka opsi pasar misalnya juga dari Amerika juga gitu loh. Ya kalau produk gas kan memang memang sudah berjalan dari sana ke Menko Perekonomian. Tapi yang terpenting juga kan roadmap-nya juga harus ada kan. Harus jelas. Ada jelasnya bagaimana gitu. Yang lainnya juga ya tadi skema pembeliannya juga ya kalau bisa diatur ya, kalau mungkin bisa ke depan ada barter gitu kan. Iya, siapa tahu kan produk dari kita dikirim ke sana, kita dikirim produk yang lain kan juga itu bisa mengamankan neraca perdagangan kita juga. Dan yang lainnya tentunya kebijakan keafirmasi juga kalau memang ada ya industri-industri kita misalnya yang terdampak, ini perlu dipikirkan juga kan itu gitu. perlu Apa nih produk yang terdampak dipetakan, dimitigasi dan harus juga berikan insentif sebagai sebuah langkah antisipatif. Berarti harus persiapan secara matang ya Pak Angga. Ini jadi catatan lintas juga kementerian lembaga lah. Ya, ini jangan sampai ada gesekan-gesekan. Betul, jadi saling lempar juga kan. Oh ini bukan ini. Karena kan semuanya ya harus satu komando ya, satu ritme, satu komando, jangan sampai ada gesekan. Setelah itu nanti makin blunder gitu, salah-salahan satu sama lain, jangan sampai. Nah, ini sedikit aja pendek, untung atau buntung nih dengan tarif kayak gini? Ya kalau kita harus melihatnya optimis kalau kacamata pengusaha ya. Kalau pengusaha ini kan nggak boleh kita melihatnya dari kacamatanya, ada opportunity. Opportunity yang harus kita optimalkan. Berarti untuk optimalkan itu ya harus sinergi semuanya. Gitu. Baik ya, insya Allah kedepannya untung lah. Kita nantikan ya Pak Angga. Baik Pak Angga Wira, Ketua Aspbindo Asosiasi Pengusaha Energi Mineral dan Batubara Indonesia, yang sekaligus juga Sekjen HIPMI. Terima kasih. Makasih Mas. Sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Salam sehat, sukses selalu Pak Angga.